senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, kita boleh ada hari ini, kita boleh sehat, kita boleh kuat hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya akan berbagi satu tentang kebenaran firman Allah bagi kita semua, yaitu tentang kehidupan yang sesungguhnya. Jika kita baca di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-22 bagian A, di sana dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku untuk memberi buah. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Rasul Paulus menyaksikan bagaimana kehidupannya ketika ia hidup dalam dunia ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika ia hidup, itu berarti ia harus memberikan buah yang terbaik. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita ialah agar kehidupan kita boleh menghasilkan buah yang baik, boleh menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Saudaraku, ketika saya membayangkan tentang kehidupan ini, saya beranggapan bahwa kehidupan kita dalam dunia ini seperti ibaratkan sebuah pohon yang ditanam oleh tuannya. Ketika seorang petani menanam sebatang pohon, petani itu mengharapkan kepada pohon itu ialah buah, agar pohon itu boleh menghasilkan buah yang baik. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita boleh ada di dalam dunia ini, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ialah agar kehidupan kita boleh menghasilkan buah yang baik. Kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kehidupan kita boleh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, hari-hari ini ada banyak umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika hidupnya diberkati oleh Tuhan, ketika dia diberikan kesehatan oleh Tuhan, mereka mulai lupa diri. Mereka mulai menganggap bahwa dia hidup karena kekuatannya, dia hidup karena kekayaannya. Saudaraku, ingat bahwa ketika engkau memiliki segala sesuatunya itu, ingat, janganlah engkau sombong. Karena semua yang ada dalam diri kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Jangan kita menganggap bahwa ketika Tuhan memberi lebih dalam kehidupan kita, kita menganggap bahwa ini adalah hasil jeripaya saya. Tidak. Tetapi mari kita senantiasa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupanku. Sedikit kesaksian saudara dalam kehidupan bergereja. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika kehidupan mereka sudah diberkati oleh Tuhan, mereka mulai meninggikan hati, mereka mulai meninggikan diri. Dan bahkan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang kehidupannya sudah diberkati, mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah menerima apa yang sudah mereka inginkan. Jadi malam hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita semua dalam suratan Rasul Paulus di dalam Filipi ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang boleh saya bagikan untuk kita semua, yaitu yang pertama ialah mari kita hasilkan buah yang baik. Mari kehidupan kita boleh menjadi berkat. Mari biarlah kehidupan kita berguna selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebab itulah yang Allah kehendaki, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan kita kehendaki dalam kehidupan kita, ialah supaya kita menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk. Ingat saudara, buah yang baik dan bukan buah yang busuk. Poin yang kedua yang boleh saya bagikan pada kita malam hari ini ialah bahwa hasilkanlah buah yang manis, bukan buah yang asam. Karena kenapa? Kalau kita menghasilkan buah yang manis, maka ketika orang lain menikmati buah itu, mereka akan menikmati, oh rasanya manis.
Tetapi ketika kita menghasilkan buah yang pahit, kita menghasilkan buah yang asin, maka manusia, maka sesama kita yang menikmati buah itu, mereka akan berkata, wow, buah ini tidak baik. Jadi mari kita menghasilkan buah yang manis. Artinya apa? Bahwa mari biarkanlah kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kehidupan kita boleh menolong sesama kita. Kalau kita diberi lebih oleh Tuhan, mari kita menolong sesama kita yang lain yang membutuhkan. Jangan kita menutup diri atas apa yang kita sudah punyai, tetapi yang Allah kehendaki ialah mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menaruh kasih dalam setiap kita. Agar apa? Agar kita senantiasa melakukan, mengerjakan kasih itu. Amin. Jadi dimanapun saudara berada malam hari ini, ingat pesan kebenaran firman Allah malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mari, hidup kita adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Karena kenapa? Hari semakin dekat untuk masa penuaian yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi ketika nanti Tuhan datang, biarlah nama kita ada di buku kehidupan. Jadi mari kita pergunakan waktu yang singkat ini, waktu yang sementara ini, untuk apa? Untuk kita senantiasa melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Mari terus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan berdoa biarlah senantiasa Roh Kudus memimpin dan menguduskan setiap kehidupan kita, agar kita senantiasa tetap kuat dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.